Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya damai dan kasih Kristus selalu menyertai kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di channel ini. Dan dalam video hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap berkat, penyertaan, dan kasih sayang yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Berikan kami hati yang mau belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti firman-Mu, bahkan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukan firman ini. Terima kasih, kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah menjadi pengelola yang bijaksana. Ada dua teks yang menjadi rujukan firman Tuhan. Yang pertama, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Satu lagi dalam teks 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengelola uang dan harta dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab tidak menentang memiliki kekayaan atau uang, tetapi Alkitab memperingatkan kita tentang bahaya mencintai uang dan membiarkannya menguasai hidup kita. Tuhan ingin kita memiliki hati yang bijaksana dalam mengelola apa yang telah Dia percayakan kepada kita, agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dan menjadi saksi akan kasih Tuhan. Dan berikut adalah beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, uang bukan tujuan, tetapi alat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Matius 6 ayat 24, Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat ini mengingatkan kita bahwa uang bukanlah tujuan hidup kita. Uang adalah alat yang dapat kita gunakan untuk tujuan yang lebih besar. Ketika kita meletakkan Tuhan sebagai yang utama, kita akan menggunakan uang untuk melayani Dia dan membantu sesama, bukan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Yang kedua, menjaga hati dari cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 menegaskan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ketika kita terlalu mencintai uang, kita rentan terhadap godaan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ini bisa membuat kita hidup dalam keserakahan, pikir, dan kehilangan rasa simpati dan empati terhadap sesama. Sikap yang benar adalah mencintai Tuhan lebih dari segala harta dan mengutamakan kehendak-Nya dalam setiap keputusan keuangan yang kita buat. Yang ketiga, mengelola harta dengan rasa syukur dan kerelaan berbagi. Uang dan harta yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, dan kita diundang untuk bersyukur serta berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dalam Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah,
Ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati kita dan orang lain melalui kita. Berbagi kepada sesama bukan hanya tentang membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga melatih hati kita agar tidak terikat pada harta. Yang keempat, mengelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Tuhan ingin kita mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Ini termasuk membuat perencanaan, menghindari hutang yang berlebihan, dan menyisakan sebagian dari penghasilan kita untuk pelayanan atau kegiatan yang lebih bermanfaat. Dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Mengelola keuangan dengan hati-hati adalah bagian dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kelima, menabung dan berinvestasi dengan tujuan yang besar. Menabung dan berinvestasi adalah hal yang baik, yang mencerminkan kehati-hatian kita. Namun kita perlu ingat bahwa tujuan kita bukanlah untuk menimbun kekayaan, tetapi untuk mempersiapkan diri demi kebaikan orang lain juga. Amsal 21 ayat 20 menyatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Dengan demikian, bijaksana dalam menabung dan berinvestasi bukanlah bentuk ketamakan, melainkan tanda pengelolaan yang hati-hati dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita gunakan uang kita dengan tujuan yang lebih besar. Bukan untuk memperkaya diri kita, tapi kita bisa berbagi untuk orang lain, bahkan menggunakan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memang tidak butuh dan tidak perlu uang kita, tetapi pekerjaan Tuhan membutuhkan uang yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan harta yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak mencintai uang, melainkan mencintai Engkau lebih dari segalanya. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengelola keuangan kami dengan bijaksana, sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Jadikan kami pengelola yang setia dalam segala hal yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian video renungan kita hari ini, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.